Hai Sobat Unes, ketemu lagi di Unes TV bersama saya Hendra Dinara. Dan hari ini saya ada janji sama Bapak Kiswanto, dia ketua jurusan akuntansi. Kita mau ngobrol-ngobrol soal jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi UNES. Jangan kemana-mana, tetap di Pods Kamling. Hai Sobat UNES, saat ini kita sudah ada di gedung L di Fakultas Ekonomi UNES dan saat ini kita sudah ketemu dengan Pak Kiswanto dan beliau adalah ketua jurusan akuntansi ya Pak ya. Hai Sobat UNES, perkenalkan saya Kiswanto, saya ketua jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi UNES. Saat ini lagi menunggu perkuliahan hybrid. Oh sudah mulai ya Pak? Sudah dimulai minggu hari Senin kemarin Mas. Sudah full ini Pak? Sudah full. Sudah mulai, teman-teman Bapak Ibu dosen juga sudah masuk, mahasiswa semester 2 utamanya, semester 2, semester 4 sudah banyak yang ikut kegiatan luring di kampus. Nah, Sobat UNES ini Pak Kis, ini banyak sekali yang bertanya-tanya tentang jurusan akuntansi atau prodi akuntansi. Cuma satu prodi ya Pak di jurusan ini Pak? Di jurusan akuntansi hanya memiliki satu prodi, tapi kita punya 4 konsentrasi Mas Nara. Apalagi kurikulum yang 2020 kita mendesain ada 7 konsentrasi. Oleh karena itu teman-teman ini menjadi harapannya bisa membekali mahasiswa kita, lulusan kita untuk bisa menghadapi kebutuhan pasar yang ada di akuntansi. Gitu Mas. Bisa diceritakan Pak, 7 konsentrasi itu apa aja? Di prodi kita atau di akuntansi jurusan akuntansi kita memiliki konsentrasi ada audit, lalu kemudian ada pajak, ada syariah, ada appraisal yang jasa penilai itu Mas Nana yang saat ini sedang banyak dikembangkan dan banyak diminati oleh pasar. Lalu kemudian juga kita memiliki konsentrasi yang dia berfokus untuk perusahaan manufaktur, yaitu akuntansi biaya, lalu kemudian kita punya syariah juga, lalu kita punya konsentrasi sektor publik. Sektor publik ya. Jadi kita memiliki 7 konsentrasi Mas. 7 konsentrasi, satu prodi ya Pak ya? Satu prodi. Prodi akuntansi S1. Prodi akuntansi S1. Nah, sebetulnya di prodi akuntansi S1 itu diajarkan apa saja Pak? Jadi kita mendesain ada sekitar 144 SKS Mas karena untuk prodi akuntansi untuk jenjang S1 ini. Jadi banyak hal yang nanti teman-teman Sobat UNES bisa pelajari di akuntansi, tergantung nanti teman-teman mau konsentrasi yang apa. Yang audit kah, yang pajak kah, yang syariah kah, atau yang akuntansi biaya dan lain-lain itu yang kita sediakan ada 7 konsentrasi. Di semester 1 sampai 5 teman-teman nanti bisa mempelajari akuntansi secara umum Mas. Sehingga kemudian bekal basic untuk accountingnya bisa matang dulu, baru nanti semester 6 mereka kita bekali spesifik. Contoh kalau di pajak kita ajari ada namanya bea cukai ada, lalu untuk P3B itu juga ada. Lalu untuk audit sektor publik juga ada. Itu khusus di sektor konsentrasi pajak. Kalau yang di audit nanti kita kembangkan juga mata kuliah untuk membekali mahasiswa menghadapi fenomena yang saat ini terjadi, yaitu kecurangan-kecurangan di pelaporan keuangan dan lain-lain. Itu cukup nanti harapannya bisa memberikan bekal untuk menjadi seorang accountant yang betul-betul handal. Gitu. Jadi seorang akuntan ya. Kita sering sekali kita mendengar wah ini harus akuntabel nih supaya supaya bisa diterima kayak gitu. Itu maksudnya apa ya Pak? Akuntabel gitu. Jadi dalam proses penyusunan laporan keuangan itu kan ada proses yang namanya melihat bukti. Ya, jadi proses dimulai dari bukti transaksi, lalu kemudian dibuat jurnal,
lalu kemudian dibuat jadi laporan keuangan yang isinya cukup lumayan banyak, yang di dalamnya itu betul-betul apa yang tertulis di laporan keuangan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi betul-betul itu adalah kegiatan atau transaksi yang betul-betul ada dan nominalnya betul, itu namanya akuntabel. Dalam definisi sederhana, proses yang namanya akuntabel itu bisa didefinisikan sebagai bentuk bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan ya Pak ya. Itu definisi konsep tentang akuntabel. Berarti kalau Sobat UNES ini ingin melawan korupsi misalnya, Ya. jadi seorang akuntan itu bisa ya Pak ya? Sangat bisa karena yang seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam penyusunan laporan keuangan itu harus dimulai dari bukti transaksi yang valid, yang betul-betul ada, yang kemudian nanti jadi laporan keuangan, yang laporan keuangan itu bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga jangan khawatir teman-teman Sobat UNES bisa dengan mudah nanti untuk mencermati, oh ini apakah laporan keuangan ini akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, ada kecurangan atau tidak, sangat mudah untuk memahami itu. Dengan konsep bahwa kita belajar akuntansi secara benar, dimulai dari konsepnya sampai ke advance yang tadi sudah saya sampaikan di berbagai macam konsentrasi. Gitu Mas. Jadi untuk Sobat UNES yang ingin menjadi pahlawan, bukan pahlawan, yang ingin berkontribusi bagi bangsa ini, dia ingin memberantas korupsi kayak gitu, nggak harus jadi penegak hukum ya Pak? Enggak. Bisa jadi seorang akuntan itu juga bisa ya? Ya. Jadi kalau di dalam sebuah institusi atau entitas bisnis, seorang akuntan itu memiliki peranan yang teramat sangat penting. Coba bayangkan kalau misalnya ini ilustrasi sederhana Sobat UNES. Seorang ibu-ibu masak di dapur teman-teman. Dia sedang ingin menggoreng tahu. Itu sederhana. Tahu itu bisa dipotong dengan berbagai macam alat. Bisa pisau, bisa gergaji, atau kampak, itu bisa tahu. Tapi tahu yang bisa digoreng tipis begitu, presisi potongan tahunya enak dilihat, lalu kemudian menarik minat orang untuk menikmati tahu itu, maka alat yang pas itu apa? Alat yang pas adalah pisau yang tajam. Bukan kapak ya? Bukan kapak. Kalau kapak nanti hancur. Layaknya pada waktu kita belajar akuntansi, ketika kita sudah memiliki pengetahuan yang cukup, yang paham betul tentang akuntansi, maka akuntansi itu bisa jadi alat pembunuh. Alat pembunuh artinya adalah laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi bisa dimanipulasi sedemikian rupa yang akhirnya membunuh karena informasi yang disajikan tidak akuntabel. Waduh, berarti kalau korupsi bisa juga jadi seorang akuntan baru korupsi ya? Ya aman ya? Bisa, sangat bisa dilakukan. Maka kami di visi kami atau di kurikulum kami tekankan pada prinsip yang namanya etis. Jadi kita harapkan di prodi akuntansi kita penekanannya di proses pembelajarannya, lalu kemudian ke Bapak Ibu dosen juga kita tekankan, kita harus bisa membuat seorang akuntan yang beretika, yang bermoral. Itu sesuai dengan visi yang kami tuangkan di kurikulum kita. Sehingga nanti alumni kita itu tidak menjadi seorang akuntan yang dalam tanda kutip menjadi seorang pembunuh, meskipun dia tidak menggunakan senjata. Karena akuntansi bisa menjadi senjata yang teramat sangat mematikan. Bagaikan pedang gitu Bagaikan ya? Lebih dari jadi bisa tajam. digunakan untuk baik, untuk buruk gitu ya, akuntansi. Ya, betul. Maka ada istilah yang penting yang Sobat UNES perlu pahami. Akuntansi itu bagaikan pisau bermata dua. Artinya apa? Pisau bermata dua itu, apakah pisau itu kita gunakan untuk hal yang baik atau justru menjadi senjata yang mematikan tadi? Itu adalah pilihan. Oleh karena itu, kami selalu menekankan pada prinsip etika dan moral untuk belajar akuntansi. Sehingga tidak hanya belajar akuntansi, paham, jadi orang pinter, itu nggak penting buat kami. Tapi yang penting adalah akuntan yang memiliki moral dan etis yang baik, yang sehingga nanti bisa membuat negara ini menjadi memiliki generasi yang hebat, yang emas di tahun 2045 Mas Nana ya. Iya. Nah Pak, ini untuk Sobat UNES yang tertarik bergabung dengan
akuntansi, Ya, jurusan akuntansi, ini harus punya basic apa Pak ini Pak? Apakah dari SMA, SMK itu juga bisa atau gimana Pak? Untuk bisa belajar akuntansi di FE UNES, Sobat UNES tidak perlu khawatir, tidak perlu berpikir harus bisa apa dan lain sebagainya, enggak. Yang penting adalah pada saat Sobat UNES nanti masuk ke UNES, yang paling penting adalah belajar yang tekun mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8. Bisa dari IPS, bisa dari SEMEA yang SMK yang akuntansi, penjualan, pemasaran bisa. Bahkan ada juga yang dari teknik mesin itu justru malah menjadi akuntan yang hebat. Karena akuntansi itu lebih dekat ke eksak sebenarnya. Jadi Sobat UNES tidak perlu khawatir bahwa akuntansi itu hafalan, itu enggak. Justru kalau belajar akuntansi tidak boleh menghafal. Oh gitu. Layaknya ketika belajar matematika itu kan penuh dengan rumus dan logika. Itulah yang terjadi di akuntansi, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir yang IPA nggak bisa masuk akuntansi, sangat mungkin bisa, dan itu justru malah logikanya kuat. Lalu teman-teman yang ambil apapun ya di SEMEA atau di apa yang kemudian ingin bergabung ke akuntansi sangat bisa. Yang jelas semuanya bisa masuk ke jurusan akuntansi. Oh gitu Pak. Jadi Sobat UNES yang pengen gabung ke prodi akuntansi ini, kalau 2 tahun terakhir ini keketatannya bagaimana Pak? Kita punya cukup keketatan yang cukup tinggi Mas. Rata-rata di 2020 kita keketatan 1:42 kurang lebih. Wow. Ya, di UNES kita selalu masuk 5 besar Mas Nana. Iya. Jadi pendaftar terbanyak kita kebetulan masuk di 5 besar di UNES. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena kuota kita bertambah terus Mas. Tahun 2021 kita terima 380 ya. Oleh karena itu rata-rata kalau kita bicara keketatan 1:40-an lah. Sekitar 1:40. Jadi satu orang calon mahasiswa harus mengalahkan 40 pesaing lainnya. Cukup berat, tapi worth it ya Pak? Ya, dan pendaftarnya ya itu yang tadi masuk 5 besar, pendaftarnya cukup sangat banyak sekali. Gitu ya, 5 besar. Nah, oke Pak, tadi kan misalnya Sobat UNES sudah masuk, sudah di dalam jurusan akuntansi ini Pak. Di situ nanti dapat fasilitas apa aja Pak? Kita saat ini sudah memiliki beberapa fasilitas yang bisa dinikmati mahasiswa sebenarnya. Mulai dari lab kita punya lab manual yang di situ teman-teman mahasiswa bisa melakukan praktek di situ, kegiatan untuk mengerjakan latihan-latihan soal yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Lalu kita juga memiliki namanya accounting corner, pojok belajar akuntansi, yang di sana kita lengkapi dengan berbagai macam standar akuntansi, mulai dari akuntansi keuangan, lalu kemudian pajak juga ada, yang audit juga ada, lengkap semua di accounting corner itu, sehingga teman-teman bisa. Lah, selain itu kita juga memiliki lab yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Misalnya masyarakat umum bisa berkonsultasi untuk akuntansinya, utamanya adalah untuk akuntansi dan pajak. Akuntansi dan pajak. Ya. Sektor UMKM itu yang lebih banyak, karena kita tahu bahwa UMKM tidak terlalu familiar, mungkin dia hanya bisa berbisnis tapi dari sisi pembukuan lupa laporan. Pajaknya juga begitu Mas. Sehingga gitu ya. Kita memiliki itu yang bisa dimanfaatkan tidak hanya mahasiswa tapi masyarakat umum. Itu free atau berbayar? Kalau yang mahasiswa free, tapi kalau yang umum bisa dibicarakan lebih lanjut. Yang UMKM? Yang UMKM utamanya. Bisa konsultasi bisa full sampai pada penyusunan laporan keuangan, bahkan sampai pelaporan pajaknya. Kalau yang mau terima bersih gitu? Kalau yang terima bersih itu kan berarti edisinya VIP ya. Kalau VIP ya tentu pembicaraannya VIP. Nah, setelah dapat fasilitas yang berbagai macam tadi, itu mahasiswa lulusan itu bisa jadi apa aja Pak, kalau yang dari sini? Ya, jadi
kita memiliki profil lulusan Mas. Nah, di kurikulum itu isinya selain mata kuliah juga kita punya profil lulusan. Selain dia jadi akuntan itu bisa banyak hal yang dilakukan. Utamanya adalah konsultan. Kalau akuntan itu kan ada banyak. Ada akuntan pemerintah, ada akuntan publik, lalu kemudian ada akuntan intern dan akuntan perusahaan. Nah, di kita ada desain yang memang memiliki kemampuan mereka untuk jadi konsultan. Nah, konsultannya ini banyak nih. Konsultan bisnis syariah misalnya juga bisa, karena kita memiliki konsentrasi syariah. Lalu kemudian dia juga bisa menjadi konsultan pajak. Karena kita punya konsentrasi pajak. Baik itu BIFED-nya A, level nasional, atau BIFED C, karena dia masuk ke kepabeanan, bea cukai itu. Sehingga kami memang tidak hanya berfokus untuk menyiapkan alumni kita menjadi seorang akuntan. Akuntan itu hanya sebagian kecil. Bahkan juga di kurikulum kita, sesuai dengan visi UNES, kita memiliki mahasiswa yang juga bisa menjadi seorang pengusaha. Karena di situ ada mata kuliah kewirausahaan. Nah, itu penekanan sehingga sekali lagi Sobat UNES jangan khawatir bahwa masuk akuntansi harus jadi akuntan, tidak. Tapi banyak pilihan, banyak kompetensi yang nanti teman-teman Sobat UNES bisa miliki, bisa kembangkan setelah lulus. Begitu Mas. Nah, ini Pak, menarik sekali tentang akuntan Pak. Dulu saya pernah nonton film diangkat dari kisah nyata. Itu Sindoneris, kalau Pak Akis pernah nonton. Kayaknya pernah dengar Mas. Pernah dengar ya? Kayaknya. Nah, dia itu orang Jerman, dia perang gitu, terus dia bikin perusahaan. Salah seorang akuntannya ini ketangkep, ya seorang Yahudi kan dulu Jerman ini Holocaust itu membantai Yahudi, dan di situ Pak Schindler ini pimpinan perusahaan ini dia menyelamatkan akuntannya mati-matian. Ini seberapa penting Pak sebetulnya seorang akuntan di sebuah perusahaan itu Pak? Ya. Jadi dari cerita awal Mas ya. Jadi itu akuntan memiliki, kalau saya sebut itu yang tadi sebut adalah akuntan atau akuntansi, itu bagaikan pisau bermata dua, sangat bisa membunuh atau sangat bisa mendamaikan. Oleh karena itu, akuntan memiliki peran yang sangat luar biasa. Karena kalau di perusahaan, yang namanya akuntan itu ya aset. Karena dia tahu berapa aset perusahaan itu, ya kan? Berapa yang harus diamankan asetnya untuk pemilik perusahaan. Maka wajar kalau di film itu kemudian mengilustrasikan pemilik itu akan sangat berjuang mati-matian untuk mengamankan akuntan. Sama saja halnya ketika akuntannya selamat, harta dia selamat. Karena dalam prinsip seorang akuntan itu akuntansi itu tujuannya adalah untuk mengamankan aset. Sesungguhnya perannya adalah itu. Karena kapan aset itu dijual misalnya, kapan aset itu digunakan untuk operasional yang menghasilkan laba untuk pemilik, maka itu perannya akuntan. Yang tahu si akuntannya. Yang tahu si akuntannya. Sehingga kalau kemudian di film itu menceritakan begitu, ya memang betul bahwa akuntan memiliki peran yang teramat sangat penting. Apalagi bagi pemilik perusahaan. Itu perannya sangat-sangat luar biasa pentingnya menurut. Nah Pak, kalau dari alumni akuntansi sendiri ada nggak nih success story-nya? Banyak Mas, jadi kita karena sudah berdiri sejak 2001, kita memiliki alumni-alumni yang sudah bekerja di tempat-tempat yang bonafit, mulai dari perusahaan-perusahaan PBK nasional, bahkan ada alumni kita yang sudah masuk ke perusahaan atau bersaing masuk ke perusahaan multinasional. Artinya dia perusahaan-perusahaan dari luar negeri itu juga ada. Lalu yang cukup bergengsi adalah masuk ke jajaran auditor BPK. Itu cukup bergengsi di Indonesia. Sehingga banyak alumni kita yang sudah masuk ke sana, dan itu posisi-posisi yang cukup strategis. Ada yang jadi kajur akuntansi juga ya Pak? Ya termasuk saya ini alumni pertama. Alumni dari sini ya Pak? Oh iya. Oke, nah sudah banyak sekali nih Pak yang bisa kita gali dari prodi akuntansi. Sebelum kita tutup nih Pak, ada nggak 1-2 pesan dan pesan buat Sobat UNES? Oke, baik Mas Hendra, terima kasih, dan sahabat Sobat UNES.
Itu sekilas informasi terkait jurusan akuntansi dan prodi akuntansi, karena kita memiliki cukup hanya satu. Teman-teman tetap semangat, jika ingin bergabung dan ingin tahu jurusan akuntansi UNES, maka silahkan bergabung dengan kami di jurusan akuntansi FE UNES, sehingga tadi apa yang sudah saya ceritakan teman-teman pasti akan dapatkan. Sehingga kita tunggu kehadiran sobat-sobat UNES di jurusan akuntansi FE UNES. Terima kasih Pak Kiswanto atas waktunya yang sudah diluangkan. Dan buat sobat UNES, jangan lupa tonton terus YouTube UNES TV. Komentar di bawah kalau ada yang ingin ditanyakan. Dan saya Indra undur diri, sampai jumpa.